Selamat siang anak-anakku kelas 11 IPA. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Ibu Biologi. Bagaimana kemarin hasil ujian kalian tengah semester? Semoga semuanya mendapatkan hasil yang baik ya. Sukses. Oke. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai struktur tumbuhan. Ayo siapkan dulu alat-alatnya, alat tulisnya, karena Ibu tidak akan menuliskan apa yang Ibu jelaskan. Jadi Ibu tidak akan menulis semua yang Ibu jelaskan. Ibu hanya menuliskan poin-poinnya saja di papan ini, dan nanti kalian yang akan menulis apa yang Ibu jelaskan dari poin-poin yang Ibu tuliskan di papan. Oke? Udah siap? Semangat ya? Mari. Jadi, pada struktur tumbuhan itu ada poin, ada 2 poin ya, yang harus kalian terima. Yang pertama adalah jaringan tumbuhan, yang kedua adalah organ tumbuhan. Ya, sebetulnya materi ini sudah pernah kalian terima pada saat SMP. Kalian juga pernah belajar mengenai struktur tumbuhan. Ya. Nah, kemudian yang ini malah kalian sudah belajar saat kalian SD, ya. Nah, untuk SMA maka akan dipelajari lebih lanjut tuh, lebih detail dari SMP ya, mengenai jaringan tumbuhan. Untuk organ tumbuhan nanti hanya sedikit sekali. Ya. Pada organ tumbuhan itu nanti kalian diajarkan untuk bisa membedakan jaringan pada organ akar, bedanya bagaimana dengan yang pada organ batang gitu ya. Kemudian jaringan pada organ daun itu isinya jaringan apa saja gitu ya. Nah, hanya sedikit, tapi untuk SMA ini penekanannya memang di sini ya. Nah, untuk episode kali ini kemungkinan Ibu hanya membahas mengenai ini. Oke, siapkan, ayo siapkan alat tulisnya. Kita akan mulai ya. Nah, kita akan membahas dulu mengenai jaringan. Kalian masih ingat kan struktur organisasi makhluk hidup? Yang terkecil tingkatannya adalah sel, kemudian sel nanti membentuk jaringan, jaringan membentuk organ. Nah, selnya kan sudah kita pelajari ya pada episode yang lalu, malah Ibu berikan itu soal-soalnya. Aduh, mana tuh kalian gak ada yang story itu ya, latihan soal-soal yang Ibu berikan mengenai sel ya. Oke, nah kita balik lagi ya. Jadi sel sudah Ibu berikan. Nah, untuk episode kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai tingkat jaringan. Jaringan pada tumbuhan ya, itu dikelompokkan menjadi 2. Ada jaringan meristem, ada jaringan dewasa. Silakan ditulis ya, bagaimana ciri-ciri dan perbedaannya, apa itu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Untuk jaringan meristem dulu. Jaringan disebut dengan jaringan meristem. Jaringan ini aktif membelah. Nah, punya ciri-ciri dia itu aktif membelah. Jaringan meristem itu sering disebut dengan jaringan muda. Dia aktif membelah ciri-cirinya. Kemudian biasanya inti dari sel-sel jaringan tersebut intinya tampak lebih besar karena dia aktif membelah tadi. Ya, sel itu kalau akan membelah maka intinya itu tampak menjadi lebih besar. Begitu, ya. Nah, selain itu letak dari sel-sel pada jaringan meristem itu sangat tidak teratur, pontang-panting begitu, karena dia masih aktif membelah gitu, belum teratur. Nanti beda dengan jaringan dewasa. Begitu ya, ciri dari jaringan meristem. Dia merupakan jaringan muda, jaringan yang aktif membelah. Ciri-cirinya pada selnya biasanya intinya itu tampak besar. Ciri-ciri dari susunan selnya biasanya adalah tidak teratur gitu. Dan jaringan meristem ini ciri satunya lagi adalah dia itu bisa berubah menjadi jaringan-jaringan lainnya ini nanti seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kalau jaringan dewasa bagaimana cirinya? Kebalikan dari si jaringan meristem tadi. Jaringan dewasa itu sifatnya sudah
tidak aktif membelah gitu ya. Kemudian jaringan dewasa itu intinya enggak besar, enggak relatif besar ya. Kemudian malah nanti ada ciri dari beberapa jaringan dewasa itu justru dinding selnya itu, kan sel tumbuhan punya dinding sel. Dinding selnya itu banyak yang mengalami penebalan sekunder begitu ya. Nah, kemudian ciri lainnya tadi apa? Oh iya, susunannya. Susunan dari sel-sel pada jaringan dewasa ini relatif lebih rapi, lebih teratur gitu ya. Kemudian jaringan dewasa ini dia itu relatif udah permanen gitu. Makanya jaringan dewasa itu banyak yang menyebutnya juga sebagai jaringan permanen gitu. Ya, disebut permanen kenapa? Dia tidak bisa berubah menjadi jaringan lain. Walaupun nanti ada parenkim adalah jaringan dewasa yang mirip dengan jaringan meristem. Dia masih bisa berdiferensiasi menjadi jaringan-jaringan lain karena dia jaringan pengisi. Oke. Nah, Ibu jelaskan satu persatu mengenai macam-macam jaringan pada tumbuhan. Ya, siap-siap. Sekarang Ibu mau menjelaskan mengenai apa yang disebut dengan meristem primer. Ya, jaringan meristem primer itu sering disebut dengan meristem apikal. Berasal dari kata apex, ya. Apa itu apex? Ya, artinya adalah ujung, gitu nah ya. Kenapa? Karena memang jaringan primer itu, jaringan apikal itu adanya di ujung. Di mana? Bisa di ujung batang, bisa di ujung ranting-ranting, di ujung cabang, di ujung akar pun bisa. Pokoknya dia letaknya di ujung. Jaringan primer ini itu biasanya yang menyebabkan tanaman itu menjadi lebih panjang, menjadi lebih tinggi. Oke, itu jaringan primer ya. Nah, nanti kalian lihat detail ya, karena Ibu tidak bisa menjelaskan. Kalian bisa lihat gambarnya ya, lebih detail. Kalian bisa browsing, bisa juga lihat di buku ya, bagaimana si anatomi dari meristem primer pada akar dan pada batang ya. Di situ nanti kalau pada akar itu bisa dibedakan menjadi beberapa area. Ada area pembelahan, kemudian di belakangnya nanti, di belakang dari area pembelahan itu ada area pemanjangan, dan ada lagi area diferensiasi gitu ya. Oke. Jadi jaringan primer atau jaringan apikal itu disebut apikal karena ada di bagian ujung apex. Nah, dia menyebabkan pemanjangan. Ya, nanti dilihat di apikal pada akar dan apikal pada batang tadi. Ya, ada lagi area-areanya secara anatomisnya itu ada. Tapi Ibu nggak bisa di sini ya, karena itu harus melihat gambar. Nah, ya. Oke, selanjutnya adalah jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder ini sering disebut dengan jaringan lateral. Lateral itu surrounded gitu, mengelilingi gitu. Nah, kalau jaringan lateral ini biasanya pada proses pertumbuhan tanaman itu menyebabkan perbesaran diameter batang dan cabang atau diameter akar. Tapi akar dikotil tentu saja. Oke, ini jaringan lateral ya. Nah, Ibu ini berikan contoh jaringan lateral ya. Jaringan lateral ini meristem sekunder atau meristem lateral ini ya, itu contohnya adalah kambium. Nah, kambium ini nanti bisa dibedakan jadi dua. Ada kambium vaskuler, ini kambium yang sering kalian dengar, ya kan? Istilah kambium yang sudah sering kalian dengar pada saat SD, SMP. Tanaman dikotil memiliki kambium. Nah, kambium kalau dilihat dari struktur tumbuhan, maka ya dia merupakan jaringan meristem lateral.
dengan velem. Kalau ini vaskuler kan kambium pembuluh. Kalau ini velem adalah kambium gabus. Biasanya kalau tanaman masih muda, maka yang aktif adalah kambium ini duluan. Ini biasanya aktif lebih dulu pada tanaman yang masih muda, dia sudah aktif. Nah, kalau kambium ini gabus velem itu akan aktif setelah tanaman menjadi dewasa gitu. Ciri bahwa kalau tanaman tadi kambium gabus atau velemnya ini sudah bekerja, biasanya batang tanaman itu tidak lagi hijau, tapi dia itu sudah berwarna menjadi hitam atau kecoklatan, ya. Nah, pada batang pohon yang hitam atau kecoklatan yang disebut dengan kulit batang itu mengandung jaringan gabus dibentuk oleh si kambium gabus. Nih di sini nanti ada jaringan gabus. Nah, kalau ini dia akan membentuk ini. Nah, ya, vaskuler, kambium vaskuler, dia itu akan membentuk xilem ke arah dalam dan phloem ke arah luar. Nah, kalau kambium velem atau gabus, dia itu akan keluar membentuk gabus, jaringan gabus, dan ke arah dalam akan membentuk kulit pohon. Kulit dari batang pohon maksud itu. Ya, batang pohon kalau kita potong gitu kan ada yang bagian keringnya itu kan gabusnya, kemudian nanti di sebelah dalamnya itu masih bisa dikulitin, kemudian yang paling dalamnya adalah kayunya gitu kan pada tanaman dikotil. Nah, jadi kalau ini keluar itu akan membentuk jaringan gabus yang berwarna coklat hitam itu. Nah, di dalam ke arah dalamnya itu akan membentuk kulit dari batang pohon yang berkayu. Begitu. Oke? Jelas ini? Mudah-mudahan ya, insya Allah. Nah, lanjutkan dengan jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa itu macamnya ada epidermis. Epi itu artinya pinggir, derm itu kulit, jadi fungsinya itu seperti kulit gitu, ada di bagian pinggir. Untuk apa coba? Untuk pelindung, yes. Pelindung dari yang sebelah dalam. Kan di bawah kulit ada lagi jaringan macam-macam nih ya kalau pada tubuh kita ya. Nah, pada tanaman juga demikian. Ya. Epidermis, derm itu kulit, epi itu tepi. Kemudian parenkim. Nah, ini parenkim jaringan dasar. Kemudian kolenkim, sklerenkim. Kenapa ini sepasang? Ini juga sepasang karena ini punya fungsi yang sama. Jadi macam-macamnya ini berdasarkan fungsinya. Nah, macam-macam ini berdasarkan fungsinya gitu ya. Oke. Nah, Ibu bahas satu persatu, tapi mungkin juga nggak bisa detail karena waktunya di video ini kan sangat terbatas ya Nak ya. Jadi Ibu jelaskan satu persatu secara umum saja. Di epidermis dan gabus ini dua-duanya sebetulnya punya peran sebagai pelindung ya. Ini ada kalau di batang ya di bagian luar batang tadi. Kalau batang itu masih muda, masih tampak hijau gitu kasat matanya, maka itu pasti dia masih diliputi oleh si epidermis ini ya. Tapi kalau si tanaman tadi sudah tua, sudah berwarna coklat batang pohon tadi atau berwarna kehitaman, nah itu pasti sudah diliputi oleh jaringan gabus gitu. Oke Nak. Nah, jaringan epidermis ini jaringan epidermis memang punya fungsi utama adalah sebagai pelindung. Kalau jaringan parenkim fungsi utamanya adalah sebagai jaringan pengisi jaringan dasar. Kalau kolenkim dan sklerenkim memang fungsi utamanya adalah sebagai jaringan pengokoh, penguat ya. Kemudian xilem dan phloem ini memang fungsi utamanya adalah sebagai jaringan pengangkut ya. Kemudian gabus ini tadi sudah dijelaskan sama dengan epidermis adalah sebagai jaringan pelindung. Oke, sudah tahu. Nah, kita masuk
Oh ya, tapi jangan lupa nanti ya nak ya, karena ini pelajaran mengenai struktur, maka kalian juga harus paham gambar dari anatomi struktur tadi gitu. Ya, nanti kalian browsing sendiri ya, gambar dari ini, gambar dari ini, gambar dari ini dan seterusnya. Oke, awas lo ya. Bener ya, ingat-ingat pesan ibu ya. Jaringan epidermis ya. Jaringan epidermis ini punya fungsi utama untuk pelindung. Nah, jaringan dewasa mana lagi yang punya fungsi utama sebagai pelindung adalah jaringan gabus. Perbedaannya apa? Jaringan epidermis ini ya, jaringan pelindung pada saat si batang tanaman tadi masih muda. Biasanya pelindungnya berupa epidermis dan ciri secara morfologisnya biasanya batang tadi masih berwarna hijau. Sedangkan jaringan gabus itu terbentuk saat si tanaman sudah dewasa. Biasanya ciri morfologis yang kita bisa lihat, batang tadi sudah menjadi coklat kehitaman karena sudah terbentuk jaringan gabus. Oke. Kemudian jaringan-jaringan lainnya adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini sering disebut dengan jaringan dasar. Biasanya dia itu mengisi bagian dasar dari si organ ya. Nah, ini ibu berikan contoh seperti ini nih. Di sini kan ada gambar ini ya nak ya. Gambar apa? Ini ada putih. Nah, ada merah, tulisannya ada hitam. Maka yang disebut dengan jaringan dasarnya itu adalah warna putih. Nah, yang punya peran mengisi tadi itu kalau pada jaringan pada tanaman adalah si parenkim tadi. Nah, jaringan parenkim itu adalah jaringan dewasa yang memiliki peran sebagai pengisi. Dan juga dia itu yang paling mudah berdiferensiasi. Oke? Ya. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan. Kolenkim, sklerenkim. Kolenkim dan sklerenkim ini punya peran sebagai jaringan penyokong atau pendukung, ya. Kemudian xilem, phloem. Ini dua-duanya punya peran sebagai jaringan pengangkut. Oke, ibu jelaskan satu persatu ya nak ya. Jaringan epidermis yang punya peran sebagai jaringan pelindung ya. Nah, epidermis itu ternyata bisa bermodifikasi juga nah, menjadi apa? Stomata ya. Kemudian apalagi rambut akar ya. Apalagi adalah di sini maaf ya, duri. Apalagi adalah filamen ya, filamen ya. Nanti ibu jelaskan satu persatu ya. Stomata ya, fungsinya itu stomata terdapat pada apa? Oke, tuh pada daun ya. Fungsinya stomata itu tidak lagi sebagai pelindung, tapi dia adalah tempat terjadinya pertukaran gas. Kemudian rambut akar tentu aja ada di akar ya. Fungsinya untuk apa? Untuk penyerapan. Ya, dengan adanya rambut akar, maka bidang penyerapan akar itu menjadi lebih luas. Ya. Kemudian duri. Nah, kalau duri ini contohnya adalah epidermis yang termodifikasi menjadi duri itu adanya pada tanaman mawar. Tapi kalau duri pada kaktus gimana Bu? Oh tidak. Dia bukan merupakan modifikasi dari epidermis. Dia merupakan modifikasi sebetulnya dari cabang dia. Daun. Ya. Nah, kemudian apa itu filamen? Mungkin kalian baru ingat. Filamen itu adalah jaringan pada akar anggrek. Ya, filamen berfungsi untuk menyimpan air. Kenapa? Karena anggrek itu kan sangat sulit mendapatkan airnya karena dia kan secara alami itu dia merupakan tumbuhan epifit, numpang pada tanaman
inang, jadi dia nggak bisa langsung nyerap dari tanah kan. Maka kalau ada air mengalir pada batang tanaman inang itu, kalau misalnya lagi hujan atau lagi disiramin gitu, ya simpan tuh, masukin sebanyak-banyak, disimpan. Nanti kalau lagi nggak dapat air, maka air itu bisa dimanfaatkan gitu untuk fotosintesisnya dia. Oke, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini merupakan jaringan dasar, ya. Nah, ciri atau sifat dari jaringan parenkim inilah yang dipakai sebagai dasar dari konsep pada bioteknologi untuk pembentukan kalus. Kalus itu adalah jaringan dasar yang belum terdiferensiasi menjadi jaringan-jaringan lain. Nah, itu yang ngisi kalus itu adalah si parenkim, dan ini dipakai pada konsep kultur jaringan. Ya. Nah, parenkim itu bisa macamnya itu bisa berdiferensiasi menjadi apa aja yang disebut dengan aerenkim. Berasal dari kata air atau udara. Nah, aerenkim ini adalah parenkim yang plasmanya itu menjulur. Jadi bentuk selnya itu menjulur sehingga susunan antar selnya itu banyak mengandung rongga-rongga udara. Fungsi dari aerenkim ini adalah untuk meringankan si tanaman. Contohnya adalah pada batang dari eceng gondok, ya. Nah, kemudian ada lagi adalah klorenkim. Awas, jangan salah dengan ini. Ada R nih. Klorenkim berasal dari klorofil, ya. Ini adalah parenkim yang mengandung klorofil. Adanya adalah pada palisade daun dan pada spon daun. Fungsinya berubah. Dia adalah untuk proses fotosintesis, ya. Oke. Lanjut. Kemudian kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim dan sklerenkim ini Ibu hapus aja. Nah, ini untuk gambar nanti, nah. Klorenkim dan sklerenkim itu punya fungsi sebagai jaringan pengokoh atau penguat seperti dijelaskan di depan tadi. Nah, sekarang kalian tulis deh klorenkim, sklerenkim, kemudian dipakai untuk bikin tabel persamaan dan perbedaannya. Oke? Tulis ya, silakan. Ya, yang pertama adalah persamaannya dulu, ya. Kolenkim dan sklerenkim persamaannya satu, sama-sama punya fungsi sebagai jaringan penguat atau pengokoh. Sklerenkim juga. Kemudian dari dindingnya. Dua-duanya, kolenkim dan sklerenkim, itu dinding selnya mengalami penebalan. Jadi di sini nanti ada penebalan, ini juga penebalan. Itu persamaannya. Nah, sekarang pada baris berikutnya tulis ya perbedaannya, ya. Nah, sekarang perbedaannya kalau dilihat dari dinding selnya, maka penebalan dinding kolenkim itu hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu. Misalnya pada sudut-sudutnya seperti ini yang Ibu gambar, ya. Atau misalnya pada bagian atasnya saja gitu. Ya. Ini penebalan papan, ini penebalan sudut. Gitu. Penebalan dindingnya itu seperti ini. Nah, kalau pada kolenkim. Nah, sekarang kalau sklerenkim bagaimana penebalan dindingnya? Itu dia menyeluruh. Nah, pada seluruh bagian gitu. Nah, Ibu gambarkan seperti ini. Mudah-mudahan kalian memahami ya. Nah, seperti ini gambaran. Jadi pada seluruh bagian dinding tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian masih dilihat dari dindingnya. Perbedaan lain dari kolenkim dan sklerenkim adalah zat yang membentuk penebalan dindingnya ini. Zat pembentuk penebalan dinding. Kalau pada kolenkim, maka zat pembentuk penebalan dindingnya ini adalah pektin. Pektin ini sifatnya adalah kenyal, kayak jelly. Nah, contohnya adalah pada daun bawang, pada daun seledri itu banyak mengandung zat penyokong yang disebut dengan kolenkim, mengandung zat pektin. Nah, kalian bisa buktikan tuh kalau kalian masak rajang daun bawang suka ada lendir. Nah, itulah yang disebut dengan pektin. Itu adanya pada jaringan kolenkim. Oke? Nah, kalau ini sklerenkim zatnya membentuk ininya apa? Adalah lignin. Nah,
sifatnya adalah keras, ya. Lignin ini sifatnya keras, ya. Contohnya adalah pada batok kelapa, ya. Kemudian pada kulit biji pala, pada kulit biji ya, kulit biji kenari. Nah, itu kan keras. Nah, jaringan itu dibentuk oleh si sklerenkim karena dia mengandung lignin gitu. Ya, nanti kalian lihat sendiri ciri-ciri lainnya, ya. Ini kalau ini sel-selnya bentuknya bagaimana, kalau kolenkim sel-selnya bentuknya seperti apa. Ya, Ibu nggak bisa menjelaskan semuanya. Kita lanjut ya ke jaringan berikutnya yang punya fungsi sebagai jaringan pengangkut xilem dan floem. Tulis di situ, bikin tabel seperti ini, ya. Xilem dan floem dua-duanya sering disebut dengan jaringan kompleks karena enggak hanya tersusun dari satu macam jaringan, ya. Baik xilem maupun floem itu memiliki jaringan parenkim juga, ya. Jadi ada parenkim xilem, ada parenkim floem. Nah, kemudian kalau yang membentuk pembuluhnya dia kan pengangkut. Jadi kita bayangkan kayak pralon lah pada instalasi pengairan di dalam rumah kita itu. Pralon, ya, kayak pembuluh gitu kan. Nah, itu yang membentuk pralonnya kalau pada xilem itu adalah trakeit dan trachea. Nah, trakeit dan trachea ini sifatnya adalah mati dan sel-selnya itu mengalami penebalan dinding juga. Sel-selnya itu nggak seperti ini, Ibu gambarkan nggak seperti ini ya nak ya, tapi maafnya ini. Jadi dia itu pada bagian dinding, ya, yang berlawanan dari kutub-kutubnya. Jadi kalau misalnya ini 3 dimensi gitu, belum kering, ya, gini. Nah, maka dinding ini tuh berlubang pada sel-sel trakeit dan sel-sel trachea. Nah, nanti di sini sambung lagi, jadi kayak pralon gitu, ya. Tapi pralon yang terdiri atas potongan-potongan begitu, ya. Gambaran dari trakeit, jaringan trakeit yang membentuk xilem dan trachea yang membentuk xilem. Bedanya apa trakeit? Trakeit itu diameter sel-selnya lebih kecil aja. Sedangkan trachea diameter sel-selnya lebih besar. Oke. Nah, kalau pada floem itu jaringan pembuluhnya itu dibentuk oleh apa? Oleh sel-sel tapis. Sel-sel tapis juga sama. Dia sel-sel tapis itu juga sama, tapi dia itu tidak berlubang ngeplong begini. Maaf ya. Disebut dengan tapis karena apa? Di bagian sini kalau trachea itu kan lubang plong itu, kalau di sini masih ada ininya, jadi ada lubang-lubang, ini ada penutupnya, ini kayak saringan, kayak ditutup dengan saringan. Makanya disebut dengan sel tapis atau sel saring penyaring gitu. Nah, ini banyak juga sel-sel tapis itu membentuk pralon gitu, ya. Nah, kalau sel tapis maka sifatnya adalah hidup. Sel tapis itu sifatnya adalah hidup. Beda dengan ya. Gitu. Maaf ya, Nak. Oke. Kemudian pada floem itu ada yang disebut dengan saringan jaringan pengiringnya dari sel-sel pengiring. Sel-sel pengiring itu akan berada mendampingi si sel-sel tapis. Fungsinya adalah untuk memberikan makan pada si sel-sel tapis. Maaf, sel tapis mati deh, maaf. Trachea, kemudian tapis itu semuanya adalah sel-sel mati. Itu diberi makan kalau tapis oleh si sel pengiring atau sel pendamping tadi. Ya, kalau ini tadi xilem itu diberikan oleh si sel-sel parenkimnya. Parenkim xilem. Ya. Oke. Nah, yang terakhir nih Nak adalah jaringan gabus. Jaringan gabus tadi sudah disebutkan, dia merupakan jaringan pelindung. Tadi ini juga sudah disebutkan ya. Dia terbentuk karena aktivitas dari velem. Karena velem itu ke arah luar membentuk jaringan gabus yang disebut dengan velogen ya. Kemudian maaf Ibu salah. Ini kambium ini adalah velogen ya Nak.
Kambium gabus itu adalah velogen. Maaf ya Nah, dikoreksi nanti ya di video tadi ya sebelumnya. Velogen ya, maaf ya, jadi kalau ini, nah velogen ini justru nanti akan membentuk ke arah luar itu membentuk velem, ke arah dalam membentuk veloderm. Velem itu adalah gabus, nama lain dari gabus. Veloderm itu adalah nama lain dari kulit batang pohon. Oke, jelas? Mohon maaf ini ada yang diulangi Nak ya, tadi salah Ibu. Itu kan jadi kalau menjelaskan begini jadi jelas ya. Oke, tuntas. Jadi velogen itu adalah jaringan meristem sekunder yang nanti akan berdiferensiasi atau tumbuh menjadi jaringan gabus velem dan jaringan veloderm kulit. Gitu. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga ya, ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke. Selamat siang Nak. Assalamualaikum.